Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semuanya, calon murid baru MTS Muhammadiyah 07 Purbalingga di Kejabong atau MTS Muju Bangga di Kejabong. Izinkan kami merilis video untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di grup calon murid baru MTS Muju Bangga di Kejabong terkait agenda SPMB MTS, yang mana kemarin sudah kami rilis jadwal ya atau rundown pendaftaran offline, yaitu pendaftaran langsung ke madrasah. Siapa yang mengikuti ya? Semuanya, baik yang sudah mendaftar online maupun offline. Coba kita ulik sedikit ya, dari mulai pamflet yang cukup padat ini. Sementara ada jadwal atau rundown kegiatan, ada 7 agenda ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada tekadmu ya, tes kemampuan dasar murid baru hari Senin untuk pendaftar gelombang 1 kelas khusus sains, tahfidz, olahraga dan reguler, dimulai pukul 8 sampai jam 10. Terkait tekadmu di-share di grup seperti tadi. Setelah tekadmu selesai, kegiatan dilanjut dengan pengumuman dan info daftar ulang pendaftar gelombang 1 mulai jam berapa? Pukul 10 sampai jam 11.30. Boleh diikuti oleh orang tua. Jadi terkait dengan daftar ulang, silakan Bapak Ibu wali atau orang tua dari calon murid baru MTS Muju Bangga untuk mengikuti. Biasanya untuk lebih jelasnya begitu. Di pamflet sudah kami upayakan sepadat mungkin informasinya ya. Jadi ini terlihat kecil-kecil dari mulai kegiatan nomor 1 sampai dengan nomor 7 ya. Di rundown ini wajib diikuti oleh semua calon murid baru ya, baik yang sudah mendaftar online maupun offline. Kami tegaskan lagi semacam itu. Kemudian untuk kegiatan apa? Untuk melengkapi persyaratan pendaftaran. Nah, di sini sudah tertera juga. Kemudian kalau ada yang satunya lagi gini, ini hanya untuk yang lebih jelas. Kalau di sini kan kecil gini ya. Di grup juga kami sudah informasikan terkait apa itu tekadmu gitu ya. Kemudian di atas juga sudah kami informasikan di mana kegiatan nomor 1 itu ya. Nomor 1 apa tadi? Nomor 1 itu pendaftaran online, juga sudah kita sertakan tempatnya ya. Tapi biar urut, coba kita uraikan satu persatu. Ini dari hari kemarin ya. Dari sini dulu. Di awal video sudah kita bahas bahwa nomor 1 wajib diikuti oleh semua calon murid baru yang sudah mendaftar online maupun offline. Untuk ya, nomor 1 itu untuk melengkapi persyaratan pendaftaran, misalnya kurang fotokopi ijazah kalau yang sudah ada, fotokopi KK, fotokopi KTP kedua orang tua. Yang belum, nah itu kegiatan nomor 1-nya. Mulai kapan? Tanggal 22 sampai tanggal 27 Juni gitu ya. Nah, waktunya juga sudah tertera setiap hari atau jam kerja ya. Kemudian tempatnya sudah kita tunjukkan sedikit tadi, yaitu sekretariat SPMB gitu ya. Itu gedung yang depan sebelah barat. Kemudian kita ke nomor 2. Nah, karena nomor 1 dan nomor 2 itu agendanya bareng, maka kami urutkan gitu. Boleh untuk yang mengikuti kegiatan tekadmu besok fokus ke tekadmu dulu gitu ya, diurutkan saja. Syukur kalau mau melengkapi nitip ya, masuk dulu ke ruang sekretariat ya, berangkat gasik, kemudian naruh berkas-berkasnya, baru nanti kan ini jam 8 mulainya, baru ke tempat yang sudah disediakan untuk kegiatan tekadmu. Apa itu tekadmu? Nanti kita spill lagi. Setelah kegiatan tekadmu itu pengumuman SPMB ya, dan info daftar ulang untuk pendaftar kelas sains, tahfidz, olahraga dan reguler gelombang 1. Berarti gelombang 2 belum ya, belum ada jadwalnya sendiri gitu ya.
Mulai kapan? Yaitu bareng, makanya boleh langsung melengkapi juga hari Senin itu. Untuk yang ikut tekadmu gelombang 1 boleh di tanggal 23, 24 sampai 27 gitu ya. Tapi fokusnya ke 22 ini Juni jam 8 sampai jam 11 itu untuk kegiatan tekadmu gitu, ruangnya sudah tersedia. Kemudian ke nomor 3, daftar ulang. Nah, setelah kegiatan tekadmu terus dapat pengumuman SPMB hasilnya gimana, barulah dapat info daftar ulang. Nah, daftar ulang untuk pendaftaran gelombang pertama baik kelas sains reguler sains, tahfidz, olahraga reguler gelombang 1 itu juga panjang dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 8 Juli 2026. Setiap hari kerja sama seperti di atas. Tempat daftar ulang itu di Tata Usaha. Begitu. Kemudian nomor 4, verifikasi data gelombang 1 susulan. Artinya untuk yang jauh-jauh itu boleh mengikuti verifikasi data gelombang 1 itu tanggal berapa? Di tanggal 25 hari Kamis ya. Terkhusus juga yang belum mengikuti verifikasi data dan belum menerima bahan putih biru gitu. Dan keterangannya sudah jelas, jamnya sudah jelas, tempatnya sudah jelas. Nomor berapa? 5. Nah, nomor 5, 6 itu sebenarnya pengulangan saja karena berbeda tanggalnya untuk yang berhalangan hadir. Jadi bisa dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 8 itu untuk kegiatan yang tertera di nomor 5, 6 gitu ya. Dan untuk nomor 7, hari pertama masuk berarti setelah rangkaian itu selesai nanti tanggal 13 Juli dan dinyatakan diterima secara full tanggal 13 Juli. Nah, hari pertama masuk sekolah biasanya itu di indoor upacara pembukaan untuk apa? Matsama itu masa ta'aruf siswa madrasah. Kemudian dilanjutkan kegiatan sampai dengan outbound. Kalau yang sudah itu kita kerjasama dengan batalion, kemudian dengan objek edukasi ya di sana. Tuh sudah begitu panjang kali lebar bukan? Nah, tadi di poin nomor 2 itu ada kegiatan tekadmu. Tekadmu itu apa? Tekadmu itu tes kemampuan dasar murid baru yang wajib diikuti karena rangkaian bla 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 gitu ya. Tak terpisahkan dengan kegiatan verifikasi data, ini urutan gitu yang harus diikuti oleh calon murid baru MTS gitu. Nah, khusus gelombang 1 baik yang kelas tahfidz reguler gitu ya semuanya mulai hari Senin besok ya gelombang 1 ya tekadmu itu pesertanya yaitu semuanya gitu. Nah, nanti terjawablah yang ada kegiatan lain, ada keperluan keluarga, kepentingan keluarga belum bisa hadir di MTS, maka di nomor 4 itu di rundown ya, ikut susulan saja 4 atau 5 kan tadi gitu ya. Verifikasinya susulan, nanti tekadmu juga susulan gitu ya, bisa. Yang penting sudah daftar dulu begitu. Kemudian tekadmu nomor 2 akan dilaksanakan sesuai kelas peminatannya masing-masing. Nah, ruangnya untuk tekadmu itu ya tes kemampuan dasar murid baru itu bisa-bisa. Untuk kegiatan tekadmu fisik ya itu di indoor, di olahraga, kegiatan tahfidz berarti di ruang kelas gitu ya. Kemudian sains juga sama. Nah, kita baca lagi biar tidak gagal paham untuk kelas regulernya ya. Kita baca klik 2 tadi juga sudah, peminat masing-masing sudah lihat itu tempatnya. Nomor 3 ini yang paling penting sebenarnya, barangkali ada bakat terpendam gitu, makanya ada kegiatan tes kemampuan dasar murid baru tekadmu dengan rincian materi nomor 4 ya. Pertama itu kelas sains, penguji akan menyediakan kuis 1 soal matematika
dan IPA ya, soal matematika dan IPA dasar untuk menggali sejauh mana logika yang digunakan dalam mengerjakan soal gitu, karena nantinya akan mempengaruhi semangat belajarnya di kelas sains gitulah ya. Kemudian kelas tahfidz, nanti penguji akan memberikan pertanyaan atau challenge seputar hafalan ya, sejauh mana calon murid baru sudah bisa membaca Iqra atau Al-Quran. Kalau yang belum bisa gimana ya, dari nol nggak masalah gitu ya, dan boleh bawa mushaf sendiri gitu. Kemudian olahraga ya itu sudah panjang banget ya. Untuk besok kelas olahraga itu tekadmunya atas kemampuan dasar murid barunya itu fokus kepada fisik, keadaan fisik, kesehatan fisik, kemudian mental itu yang paling urgent, makanya yang paling ditekankan untuk tekadmu besok itu fisiknya dulu. Jadi yang mau ikut futsal, voli, tapak suci ya utamanya itu di fisiknya gitu. Nanti ada dapat evaluasi gitu kan. Nah evaluasinya itu gimana? Gini misalnya, kalau ada reguler kan sebenarnya pengembangan bakat minatnya itu di jam ekstrakurikuler ya, dilaksanakan sore hari ya kan, beda dengan kelas olahraga, tahfidz sama sains. Kalau kelas reguler ini masih bisa milih gitu, makanya di situ tertera yang dengan dirinya itu pulang sekolah, maka untuk hari Senin besok kelas reguler itu dipersilahkan untuk bergabung, bebas milih mau ikut ke kelompok sains, tahfidz, olahraga, karena basicnya sama. Itu kalau yang suka olahraga ya berarti ke olahraga, tapi pelaksanaannya karena kelas reguler itu di sore hari begitu. Kalau yang khusus memang khusus gitu, olahraga jam pagi ya olahraga, tahfidz juga sains punya kurikulum dan jadwal tersendiri, beda dengan reguler ya umum gitu. Kalau reguler kayak zaman kalian masih di kelas 1 sampai kelas 6 SD atau MI gitu ya. Kalau ada kegiatan tambahan ya di sore hari gitu. Nah nomor 5, setelah tekadmu selesai pada jam 10 maka dilanjutkan dengan pengumuman. Setelah rangkaian verifikasi data gelombang 1, kemudian ikut tekadmu, nanti kan dinilai, dievaluasi, oh ternyata memang bagusnya Ananda ini di sini gitu kan. Nah sama halnya dengan yang direkuler itu, ketika sudah mengikuti kemudian direkomendasikan ternyata baiknya ikut ke kelas tahfidz gitu ya, kan kami sampaikan begitu. Meskipun itu juga pilihan, kalau memang nyamannya akhirnya pilih reguler ya nggak masalah, karena itu pilihan gitu kan, tidak ada paksaan. Nah kalau sudah nanti kita umumkan berdasarkan ya timbangan bla 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 untuk pendaftar gelombang 1 sains, tahfidz, olahraga dan reguler gitu kan. Untuk mengamankan Bangku di MTS itu 90% ya mengikuti kegiatan ini, insya Allah sudah aman gitu ya. Kalau ada yang tersendat boleh kok susulan gitu ya. Kemudian setelah diumumkan ya nomor 6 itu hal yang berkaitan dengan pengumuman dan info daftar ulang akan disampaikan melalui surat. Nah setelah tekadmu selesai jam 10 itu nanti diumumkannya lewat surat ya, ada surat yang dibagikan. Nah di dalam surat pun nanti tertera rincian yang saat ini dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu wali siswa atau wali calon murid baru. Nomor 7 yaitu teknis saja hal yang belum jelas. Yang salah satunya ini juga kami rilis video, disampaikan kemudian. Sepertinya terangan sudah panjang kali lebar ya. Tadi untuk random sudah kita bahas ya, kemudian tekadmu sudah kita bahas, jamnya mulai jam berapa ya Senin besok. Gelombang 1 dulu ya, sesuaikan dengan tanggalnya itu. Gelombang 2 kapan ya, nunggu itu ya. Yang mayoritas untuk yang di grup ini berarti gelombang 1 semuanya gitu ya. Kalau ada yang kepengen ngumpulin yang ini persyaratan di kegiatan nomor 1, yaitu syarat-syaratnya sudah tertera, kopi kakak berapa, akta berapa. Kemudian itu ada tambahan catatan ya, kalau ijazah bagi yang sudah, kalau yang belum ya gimana lagi ya, nanti menyusul. Fotokopi rapot itu biasanya dinilainya itu ya di semester
kelas 4 berarti semester 1, 2 di terakhiran itu enggak semuanya, itu udah halaman depan di biodata, kemudian halaman yang nilai itu ya semester 1, semester 2, kelas 4, kelas 5 dan 6 ya, satu lembar nggak usah double gitu ya, atau pakai SKNR ya, surat keterangan nilai rapot. Biasanya SD atau MA ada yang mengeluarkan juga, opsional, bisa milih, itu salah satu. Kemudian surat keterangan lulus asli. Nah ini kalau SKL lah yang ada fotonya itu yang asli gitu ya. Kemudian pas foto, nah ini pas foto yang digunakan di SKL itu, nah itu ada catatannya juga sesuai yang ditempel di ijazah atau rapot gitu, itu sudah ada keterangannya semuanya nih. Kemudian kalau yang teman kalian belum daftar, boleh nanti di gelombang dulu silahkan di scan aja, itu ada kontak personnya juga, semuanya itu insya Allah lengkap di pamflet gitu ya. Kemudian untuk pakaian seperti waktu verifikasi gitu ya, bebas, sopan, rapi, bersepatu. Kalau yang olahraga ya pakai olahraga gitu ya, kelas olahraga, karena masa pakai gamis pas olahraga kan nggak berujung nggih. Hadir, wajib hadir atau tidak ya, kalau berhalangan, sakit dan sebagainya ya boleh ikut susulan. Sudah ada jadwalnya kan, yang dikumpulkan berkas apa saja. Tadi sudah kita sedikit singgung syaratnya ya di pamflet itu ya. SKNR ya yang opsional, kalau mau pakai SKNS, surat keterangan nilai rapot boleh, atau fotokopi yang rapotnya. Kalau SKNR nggak ada ya salah satunya boleh, dua-duanya juga boleh. Itu yang di persyaratan pendaftaran gitu ya, semuanya wajib ya melengkapi, baik yang online maupun offline. Sekali lagi gitu, ini juga kami ulang lagi untuk hari Senin seperti biasa, gelombang 1 pakai bebas, sopan, rapi dan bersepatu. Kalau kami tentukan pakai merah putih semua ya, mbok ada yang sudah nggak muat gitu dan sebagainya lah, teknis gitu. Yang belum bisa mengikuti hari Senin itu ya bisa mengikuti di hari berikutnya, ada jadwalnya lagi, karena gelombangnya kan masih terbuka. Gelombang 2 sih ini penjelasan ya, tadi kami bold gitu ya, besarkan, ketika diklik berarti langsung baca tekadmu itu apa gitu kan. Kemudian apa aja kegiatan, tanggalnya, jamnya. Nah ketika diklik kegiatan, tanggalnya, diklik, nah itu langsung muncul ya. Kemudian tadi sudah kita bolak-balik ke sini ya, kegiatan nomor 1 itu untuk kegiatan melengkapi persyaratan pendaftaran ya. Untuk kelengkapan itu ke sini gedungnya ini, yang masuk ke dalam sana gitu ya, tuh. Kemudian kegiatan nomor 2 ini yang olahraga, besok fisiknya di sini ya, di tesnya sama Pak yang uji, insya Allah Pak Nitro SPD gitu ya. Ya kita spill sedikit untuk yang terkait tekadmu. Kemudian untuk tahfidz insya Allah sama Ustadzah Jihan dan Ustadzah Zahra gitu ya. Kemudian untuk saya nanti bersama Ibu Indri SPD dan Bu Septi itu ya di kelas itu. Nah yang reguler gimana kan, terus ada yang tanya. Itu seperti poin 4, kalian milih untuk reguler, karena nanti kegiatan kelas reguler untuk bakat minatnya kan di sore hari. Kalau yang senang volley berarti bisa mengikuti sore hari gitu kan, makanya tesnya ya sesuai dengan ekstranya itu bakat minatnya. Kalau sukanya dengan sains, bahasa, ini berarti menyesuaikan aja masuk ke kategori mana gitu ya. Untuk yang poin 3 sudah kita singgung di depan tadi. Untuk daftar ulang ini yang bagiannya Bapak Ibu, orang tua atau wali calon murid baru itu. Kalau untuk daftar ulang tanggalnya sudah jelas, itu di TU langsung gitu ya, mendapatkan apa saja. Besok di pengumuman itu dapat surat sudah jelas. Kemudian silakan yang belum gabung ya silakan disuruh gabung ya. Ini akhirnya kan gabung lagi, makanya terbitlah video ini yang teriring doa juga untuk Pak Mulya Andrianto atau Pak An, coach volley yang harus mencoba ya, semoga lekas sembuh ya. Posisi masih di opnam gitu. Dan untuk punggawa yang lain, Bapak Ibu guru yang sedang sakit juga mudah-mudahan lekas sembuh. Amin.
terakhir banget yaitu yang daftar ulang. Yang daftar ulang itu kan panjang ya waktunya. Kalau di poin nomor 3 untuk daftar ulang setelah pengumuman atau setelah mengikuti rangkaian ini, kalau sudah kami sampaikan semua, tinggal di playback aja, review ulang. Boleh pada ada yang ketinggalan, nah baru silahkan ditanyakan ulang. Untuk kegiatan daftar ulang itu kan panjang juga untuk gelombang 1 gitu ya kesempatannya. Jadi kalau ada yang tanya dari Bapak Ibu wali siswa, orang tua, silakan datang langsung boleh ya, menyertai putra putrinya, ataupun cukup nanti mendapatkan surat pengumuman gitu nggih. Kalau untuk yang gelombang 2 malah pendek banget ini nggih. Gelombang 2 itu untuk daftar ulangnya dari mulai tanggal 2 sampai 8 Juli itu beberapa hari dok kesempatannya. Kalau ini lebih panjang begitu. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala ucapan atau perbuatan yang mungkin tidak pas, bahasa yang tidak pas, kami mohon maaf yang setulusnya. Akhirnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.